kembali lagi di PKS Talk kali ini. Karena tadi sudah berbincang dengan Humas dari DPD PKS Kota Semarang, dan sekarang kita mau perkenalan dengan narasumber yang berikutnya. Saya Suharsono, Ketua DPD PKS Kota Semarang, sekaligus Wakil Ketua DPD Kota Semarang. Nah, karena narasumber kita yang kedua ini udah keren banget, Pak Suharsono, hari ini mungkin kita udah siapin beberapa pertanyaan dan bisa ditanyain dari Faris dulu. Saya ingin bertanya Pak mengenai kehumasan di DPD PKS Kota Semarang ini sendiri. Bagaimana sih Pak fungsi humas atau peran humas dalam membangun citra yang inklusif dalam PKS ini sendiri Pak? Ya, jadi PKS ini memang secara struktural pengurusan tingkat pusat ya, pengurus DPP ya pusat, kemudian DPW wilayah, kemudian DPD tingkat kota, itu semuanya memang untuk urusan kehumasan ditangani bidang humas. Bidang humas di tingkat struktur atau di kota itu DPD itu memang memegang peran kunci dalam hal publisitas kerja-kerja PKS dalam pelayanan masyarakat, kebersamaan dengan masyarakat, dan tentu kinerja anggota dewannya. PKS itu dalam rangka mengemban amanah masyarakat ya, itu apa bentuknya? Tentu masyarakat tidak akan tahu kalau tidak dipublikasikan. Nah, publikasi PKS tentu sebagai sarananya adalah bidang humas ya, melalui media kanal media yang dimiliki oleh DPD dan fraksi ya, ada website, kemudian kanal TikTok, kemudian Facebook, kemudian Instagram ya. Harapannya semakin banyak kanal yang kita miliki, masyarakat semakin terbuka mengetahui PKS ini bekerja sebagai partai politik untuk kemanfaatan masyarakat itu apa saja begitu ya. Sehingga dalam rentang waktu pengurusan 5 tahun PKS bekerja menyusun program secara detail 5 tahun, kemudian setiap tahun juga akan dilakukan rapat kerja ya, rapat kerja tingkat daerah. Itu kemudian memang kita jalankan program-program, ada yang program turunan kehumasan dari pusat, dari wilayah, ada juga yang memang mandiri. Nah, pada intinya memang seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PKS secara struktur tingkat kota, kegiatan yang dilakukan oleh tingkat kecamatan, kegiatan yang dilakukan ranting, kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik ya, anggota Dewan PKS, itu semuanya terpublikasi ya, terpublikasi. Nah, sehingga harapan kita informasi itu menjadi bagian yang bisa dibuka secara bebas oleh masyarakat ya, begitu. Kan kita lagi membicarakan tentang media sosial ya Pak, tentang bagaimana media sosial ini tuh dapat menggait anak muda gitu Pak. Mungkin bagaimana sih strategi PKS dalam menggait anak muda gitu ya, terutama dalam media sosial itu sendiri Pak? Ya, keterbukaan kita PKS sebagai partai politik tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya di Indonesia. Kemudian yang kedua, tentu setiap partai akan memiliki strategi untuk mengajak para generasi milenial dan Gen Z ya, sehingga harapannya melalui media-media sosial yang masyarakat itu terutama kalangan Gen Z dan milenial sangat terbuka dengan teknologi, saya kira harapannya semakin luas dan mereka paham bahwa PKS itu hadir dan berkegiatan tidak hanya menjelang pemilu saja, tetapi yang utama adalah pasca pemilu itu, ketika menyampaikan apa sih tujuan perjuangannya PKS ketika mau bisa menempatkan para anggota dewannya itu, maka kiprah anggota dewan itu dipublikasikan dan harapannya memang itu dibaca secara terbuka oleh kalangan muda. Tetapi secara spesifik memang juga ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kehumasan ya, yang mengajak kalangan muda ya. Selain itu juga di PKS juga ada banyak sayap pemuda PKS. Ada PKS Muda, ada Gema Keadilan ya.
dan yang lain-lainnya tentu itu sebagai wujud kreasi dan kreativitas yang dilakukan oleh PKS untuk mengajak kalangan muda. Nah, di situ yang kita ajak ya, kita libatkan para kalangan muda dalam kegiatan-kegiatan selain pelatihan-pelatihan kehumasan, marketing begitu ya. Kemudian juga sosial kemasyarakatan itu senantiasa memang kita libatkan, kita ajak pada kalangan muda. Harapannya begitu. Nah, dari Bapak Suarsono sendiri ada nggak Pak harapan untuk anak-anak muda? Generasi muda ini memiliki idealita dan pemikiran yang mendalam, sehingga dengan idealita yang dimiliki oleh generasi Gen Z dan milenial itu, ayo kita bangun bangsa ini, kota Semarang itu bersama-sama, terlibat langsung di dalam wadah partai politik. Ya, kalau kita ingin leluasa berkiprah, berkontribusi real dalam membangun untuk kemanfaatan masyarakat yang lebih luas, tentu kita ajak, kita libatkan dalam pengurusan struktur partai, dalam pencalekan di tingkat kota, provinsi atau di pusat, atau bahkan kepala daerah. Itu kita memang ada prioritas untuk anak muda perempuan itu kita prioritaskan. Selain tentu juga pengurus-pengurus yang lainnya juga ada proporsi yang sudah disiapkan. Tapi memang kita sendiri ada atensi khusus untuk kalangan pemuda, perempuan ya. Itu menjadi bagian syarat ketika kita kemarin mencalonkan anggota dewan gitu. Mungkin tadi setelah kita berbincang mengenai kehumasan, terus gimana PKS ke kalangan muda dan lain-lain, dan harapan Bapak juga yang udah Bapak sampaikan, mungkin buat yang terakhir, Bapak punya 3 kata nggak untuk PKS Kota Semarang? Ya, PKS lebih baik. Semoga ini kedepannya PKS Kota Semarang bisa lebih baik seperti yang Bapak bilang tadi. Ya mungkin cukup segitu aja perbincangan kita dengan Pak Suarsono. Sekian dari kita, sampai jumpa di konten berikutnya.